Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang ciri-ciri pacar barumu. Jadi ciri-ciri pasangan kamu berikutnya. Ini adalah requestan dari video yang kemarin. Aku bakalan melihat energi dia, siapa yang akan bersamamu atau menjadi pacar barumu atau pasanganmu nanti, ciri-cirinya, lalu kita lihat pertemuannya seperti apa. Oke. Perlu diingat ini adalah collective reading. Yang namanya collective reading itu pembacaan untuk kolektif, jadi banyak orang. Jadi energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dan ini adalah timeless reading, kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, aku jelasin dulu ya. Kamu harus bijak dalam mengolah informasi, yes. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau kamu klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Cuman kadang-kadang aku akan memberikan pesan secara harafiah atau metafora. Jadi tergantung dari dirimu sendiri prosesnya gimana. Jadi harus bijak. And then kalau kamu bertanya gimana caranya, sebutkan pertanyaan dalam hati. Fokus sama diri kamu sendiri. Ibaratkan kamu lihat diri kamu sendiri. Terus kamu bertanya nih sama dirimu gitu. Oke? Aku langsung lihat aja ke energinya. Terus berkat ini dalam protection through people watch this video. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, di sini kita bakalan cek energi orang, ciri-cirinya yang akan menjadi pasanganmu kelak atau menjadi pacar baru. Oke, tell me about this person that will be their next lover. Ada the moon. Banyak sekali perbedaan antara kamu sama dia. Kamu bisa berhubungan sama Pisces, dan this is dia adalah tipe orang yang gampang banget sebenarnya untuk dicintai. Jadi banyak tindakan-tindakan dia yang datangnya dari ketulusan. Terus juga kamu melihat sisi baiknya lah dari orang ini. Cuman kalau aku lihat karena dari the moon ini ngomong soal perbedaan, jadi banyak sekali perbedaannya. Bisa perbedaan tempat tinggal, wilayah, ada juga perbedaan warna kulit, perbedaan adat istiadat, keyakinan. Perlu diingat this is collective. Jadi yang namanya kolektif itu gak seluruhnya ya. Jadi yang aku sebutkan itu berarti ada beberapa perbedaan gitu. Jadi ini take what resonate. Cuman kalau aku lihat ini udah jelas-jelas ada perbedaan secara pola pikir, secara pandang. Terus juga kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang mandiri sekali. Dia orangnya sangat supel. Supel itu orang yang gampang berteman sama orang lain, gampang untuk bisa membaur kalau aku lihat. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang susah nih kalau misalnya untuk berada di satu kerumunan baru gitu atau pertemanan baru. Tapi kalau dia enggak, dia gampang banget untuk bisa menempatkan diri dia gitu. Jadi orangnya cukup pintar untuk bergaul. Dari energi Three of Cups sendiri, ini bisa datang dari dunia pertemanan atau kamu dikenalin sama teman kamu. Karena energi Three of Cups itu ada energi sekitaran, social life. Cuman kalau aku lihat di sini orangnya sangat pengertian, jadi dia memahami perasaan dirimu. Orangnya juga intuitif. Kalau aku lihat ada aura-aura misticalnya. Ada aura misteriusnya orangnya. Terus dari energi Queen of Wands sendiri, kamu bisa dilihat sama Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius, atau Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi dia adalah sosok orang yang kalau misalnya berhubungan di percintaan, saat merasakan sesuatu dalam banget gitu. Jadi dia perasa banget orangnya. Terus juga gampang banget disukain gitu orangnya. Jadi kayak apapun yang dia lakukan, walaupun kegiatan atau kelakuannya nyebelin, jadi kita nggak bisa lama-lama marah sama orang ini gitu. Nah, dia adalah tipe orang yang seperti itu. Terus di sini ada the Seven of Cups. Okay, and then what else? Tell me more about this person.
selain intuitif, kalau aku lihat dia juga sosok orang yang pintar banget untuk bisa menerka atau bisa menilai sebuah keadaan. Jadi bisa dibilang kayak um, gampang banget untuk meramalkan situasi. Nah, dia seperti itu. Terus kalau aku lihat kemandiriannya itu ditunjukkan dari pekerjaannya dia. Dia juga orang yang tidak bergantung sama orang lain secara finansial. Terus kalau aku lihat di sini ada um, orang-orang yang pintar buat nabung, orang-orang yang pintar buat memikirkan masa depannya dia. Jadi dia udah mikirin bukan buat nabung uang aja, tapi aset-aset soal kedepannya gitu. Dia tuh kalau aku lihat ya, pintar di karir iya, dan dia tidak bergantung sama orang lain untuk apa ya, bisa dibilang menggapai kebahagiaannya lah. Jadi dia tuh mampu sendiri. Nah, tapi dia adalah sosok orang yang pintar cari opportunity, pintar cari peluang. Dia adalah sosok orang yang cukup dewasa pola pikirnya, jadi yang dia pikirin juga tentang masa depan. Terus kalau aku lihat di sini kamu juga bisa deal sama fire sign yang strong itu di fire and water. Jadi bakalan kerasa kayak hot and cold orangnya. Kadang-kadang kayak terbuka, kadang-kadang tertutup. Makanya yang aku lihat auranya ada aura mystical. Tapi dia adalah sosok orang yang memang kalau secara materi itu kelihatan jelas ya, dari pakaian yang dia pakai, atau dari perhiasan yang dia pakai, atau bahkan dari barang-barang branded yang dia pakai. Kalau aku lihat orangnya juga cukup kreatif, jadi kemungkinan memang kalau bekerja itu pasti di bidang-bidang nggak jauh-jauh dari bidang kreatif gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang um, galak, tapi dia tuh galaknya lebih seperti kayak kalau dia disakitin dia bergerak gitu. Jadi kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang gampang untuk memaafkan memang. Jadi dia tipe orang yang kalau misalnya kamu baik sama dia akan baik, kalau kamu melakukan sebaliknya atau jahat sama dia akan jahatin balik. Dia tipenya seperti itu. Sometimes ada yaitu konsep pendendam, cuman kalau aku lihat dia tidak berlarut dengan lama sih kayak gitunya. Cuman dari energi The Queen of Wands ini ada aura sensual yang keluar. Jadi sensuality itu adalah konsep yang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dibuat-buat. Jadi energi dan auranya terpancarnya secara seperti itu. Jadi sensual, dia punya aura-aura yang cukup bisa menarik lawan jenisnya dia, menarik orang-orang. Terus kalau dari sini dia juga pintar untuk bisa memberikan rasa spesial untuk someone. Jadi kayak kamu berhadapan sama dia, kamu akan sangat merasa dispesialkan gitu. Oke, aku bakal lihat dari sini. Tell me more about who is this person, ciri-ciri pacar barumu. Oke, kalau dari fisik, untuk kalian yang feminin, kalian akan berhubungan sama sosok orang yang beda banget emang dari biasanya gitu. Dari yang kamu kenal orang-orang yang sebelumnya, ini beda banget dari penampilan. Dan kalau untuk yang maskulin, kalian akan berhubungan sama sosok orang yang very stylish. Jadi penampilannya sangat stylish. Dia mikirin banget soal pakaian. Dari energi potensial, dia punya banyak potensi, dia punya banyak kemampuan. Jadi skillnya itu bukan skill pekerjaan aja, tapi dia punya banyak skill lain. Contoh kayak dia bekerja di bidang akuntan, dia juga bisa desain, dia juga bisa yoga, dia juga bisa nyanyi gitu. Jadi punya banyak bakat. Terus dari sini ada getaway. Setiap kamu ketemu sama dia itu bagaikan ada apa ya, ada angin segar. Jadi kayak kamu ngerasa kayak liburan kalau ketemu sama dia. Selalu ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang excited, ada selalu adventure. Jadi dia tidak membosankan orangnya. Terus aku bakalan lihat lagi dari Lenormand dulu. Kita bakalan cek baru nanti kita lihat bagaimana kamu ketemunya. Terus right guide angel control. Like I think it is. Who's this person that will be the next lover for the people who watch this video? Ada railroad.
Kalau aku lihat di sini dia juga salah satu orang yang suka banget hangout ya sama teman-teman. Jadi suka banget pergi ke sana kemari. Jadi kalau kamu mengharapkan orang yang di rumah aja, bukan dia. Karena dia tuh lebih suka going out. Dia lebih suka cobain tempat-tempat baru gitu, hangout ke tempat-tempat baru. Dia tuh orang yang nggak terlalu betah gitu di rumah. Terus kalau kita bakalan lihat di sini. Iya, ini sini ada jarak antara tempat tinggal yang cukup signifikan, kayak rumahnya cukup jauh dari rumahmu. Terus kalau aku lihat di sini juga ngomongin soal adat istiadat atau datang dari keluarga seperti apa juga cukup berbeda banget gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang bisa dibilang punya teman-teman yang sangat suportive, terus cinta banget sama dia. Jadi karena dia orangnya bisa apa adanya ya gitu, orangnya juga asik gitu, jadi banyak banget yang selalu ngajak dia pergi gitu, nyariin dia terus. Di sini ada Fox and the Birds. Ya, sini ngomongin soal lingkungan sosial sih yang sangat berpengaruh sama hidupnya. Jadi dia tuh orang yang people person banget gitu, disukain sama orang-orang dan ramah sama orang-orang. Jadi bakalan bikin pasangannya dia tuh agak jealous karena dia tuh beneran ramah gitu sama semua orang. Kayak mau sama siapapun ya, bahkan mantan juga ada yang ya ramah gitu, karena memang sifatnya atau didikannya memang seperti itu gitu. Orangnya bukan ada niat untuk niat-niat tertentu lah gitu, niat-niat untuk hal-hal yang apa ya, bisa dibilang kayak hal-hal yang jahat atau hal-hal yang datangnya tuh dari pengen sesuatu dari seseorang, tapi dia karena ramah, karena baik, karena memang dasarnya seperti itu. Nah, kalau aku lihat dia juga punya experience soal pengkhianatan ya. Jadi bisa dari teman-temannya atau masa lalu di percintaannya dia pernah merasakan dihianati gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang sangat aktif, jadi punya banyak aktivitas. Jadi kalau misalnya kayak abis pulang kantor dia bisa olahraga, bisa nge-gym gitu, atau pulang kantor nge-gym terus habis itu hangout sama teman-teman. Jadi memang sibuk banget orangnya. Nah, karena kesibukannya dia istilahnya kayak pecicilan kemana-mana lah. Nah, dia tuh karena suka pecicilan, kadang-kadang stamina-nya dia itu ngedrop itu bukan karena dia nggak makan sehat atau hidup sehat, itu lebih seperti kayak dia memforsir energi dia gitu. Jadi kayak membagi energi. Istilahnya dia tuh kayak sosok kayak matahari lah gitu, bersinar menyinari orang-orang. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau dipakai terus sinarnya itu akhirnya draining buat dirinya sendiri. Nah, keadaan dia seperti itu. So, aku bakalan lihat lagi dari Oracle Card apa yang kamu perlu tahu tentang dirinya dan hubungan kalian. Di sini ada wedding. Dia adalah seseorang yang secara mental dan secara usia sudah di posisi siap untuk nikah. Di sini juga ada shouting. Dia tuh orangnya gampang marah. Jadi kalau dia ada sesuatu yang bikin dia marah, meledak langsung gitu. Dia bukan tipe orang yang suka mendam. Sorry, bukan tipe orang yang suka menyimpan atau memendam perasaan. Jadi kalau dia ngerasa sedih, ya udah dia bilang sedih, I'm sad gitu. Kalau marah ya udah nih dia marah gitu. Bakalan teriak-teriak. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi shouting sendiri, dia tuh kayak saat ketemu kamu ada sisi anak kecil yang timbul. Kayak kamu beneran kayak kamu beneran berhubungan sama anak kecil gitu loh. Kamu bisa berhubungan sama orang yang ada Aries di Sun, Moon, Rising, or Venus-nya. Jadi dia adalah sosok orang yang kayak a big baby gitu. Jadi banyak hal-hal random yang dia lakukan, banyak hal-hal kekanak-kanakan yang dia lakukan karena ketemu dirimu yang bisa mewujudkan atau bisa memuaskan inner child-nya dia. Dia orang yang responsible, cuman kalau aku lihat di sini kalau di percintaan agak needy. Suka gelendotan, suka manja-manja. Bugs,
dia punya sisi misterius, terus there's a lot of secrets di sini kalau aku lihat. Tentang spirituality-nya juga nggak banyak orang tahu ya, karena dilihatnya hanya orang yang terlihat condong ke materi, tapi sebenarnya secara spirituality dia juga cukup kuat. Let's see, I need one more. Ada music itu bisa healing dia. Jadi saat kamu bertemu sama dia, bagaimana ketemunya, ada lagu yang terputar saat momen ketemu kalau aku lihat, dan lagu itu kayak represent hubungan kalian atau merepresentasikan hubungan kalian jadi di lagu tersebut. Dan di sini kalau energi music sendiri, ya music punya role yang besar untuk hubungan kalian, soalnya kedepannya lagu-lagu benar-benar bisa bikin menyembuhkan hati, bisa bikin tenang gitu. So aku bakalan lihat lagi. Kita dari Romance Angel dulu. Tell me more about this connection. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi saat kamu punya positive thinking, terus kamu punya keyakinan, kalau kamu yakin dan punya kepercayaan diri lah gitu, bahwa kamu akan mewujudkan impian-impian kamu di percintaan, itu akan terjadi. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Ini nanti kamu akan terkejut. Jadi kayak kamu berdoa atau kamu meminta, kamu memvisualisasi atau mengafirmasi, dan itu terjadi pertemuan. Nah, ini juga sebuah cara kalau kamu nanya bagaimana ketemunya, karena kamu memanifestasi itu gitu. Kamu meminta itu atau mengafirmasi itu, membayangkan hal itu terjadi. So aku bakalan lihat lagi nih, kenapa, bagaimana ketemunya. How itu met. Oke. Ada The Empress di sini. Ya, kalau aku lihat kamu mengafirmasi itu sih, atau memvisualisasikan. Jadi kayak konsep manifestasi, konsep meminta. Jadi tapi di sini tidak dalam fase desperate. Kan ada orang yang kayak meminta sesuatu tapi dalam rasa keputusasaan, itu nggak akan kejadian. Tapi benar-benar meminta ngerasa kayak udah punya semua gitu. Dan dari Empress sendiri, kalau bagaimana caranya, tidak ada usaha yang bisa dibilang kayak usaha banting tulang banget lah gitu. Dari Empress soalnya lagi pasif, jadi cuma santai nunggu kejadian, ya udah terjadi. Dan dari sini The Empress itu konsep dimana saat kamu mengejar itu nggak akan dapet, tapi kalau kamu berhenti diam, malah ya udah biarin aja, bye gitu. Kayak ngelepas itu semua sama semesta. Konsep ikhlas ini baru datang. Nah, dari Empress sendiri di sini juga ada keadaan suasana sekitar yang kalau aku lihat is very tropical. Emang tropical ya, jadi kayak suasana musim panas atau musim semi. Ada banyak tumbuhan di sekitaran kamu. Terus di sini ada The Four of Swords. Ya, momennya saat lagi istirahat atau lagi liburan. So aku bakalan lihat lagi spesifik dari sini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. You make me feel special. Yang tadi aku bilang, dia tuh punya kepintaran banget. Dia punya kepintaran, dia punya kemampuan untuk bikin orang lain ngerasa spesial, terutama pasangannya. Jadi saat kamu sama dia, kamu ngerasa dispesialkan banget, dan dia juga merasa seperti itu. Terus di sini ada The Eye. Ini artinya third eye terbuka. Dia punya kemampuan spiritual atau supernatural. Cold, dia bahkan kelihatan kayak angkuh atau dingin, padahal enggak. Heart, love. Jadi ada ada sisi dia yang kamu suka banget, ada sisi dia yang kamu gak suka banget. Friendship, ini datangnya dari pertemanan. Mageran, ini salah satu dari kalian itu
beda banget sifatnya, yang satu aktif, yang satu mageran. Electric stylenya juga unik. Love is so blind, dia tidak melihat atau menilai orang lain itu dari fisik. Jadi kalau dia mencintai seseorang, yang cintanya kayak cinta buta. Hair, rambutnya indah sekali, gift, dan dia love language-nya giving gift, memberikan hadiah. Terus aku bakalan lihat lagi dari sini. Ini soal perkembangan untuk dirimu ya. Jadi kayak ini pesan untuk diri kamu, mempersiapkan diri saat untuk bertemu dia. Let's see. This is a golden mirror. Self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Belajar untuk bisa nggak terburu-buru untuk menjalin hubungan. Dibawa santai dulu, dibawa happy dulu gitu. Terus di sini belajar juga untuk bisa bercermin. Jadi bukan hanya memenuhi apa yang kita pengen, bukan hanya memenuhi aku pengen ini, aku pengen itu gitu. Belajar juga untuk bisa menempatkan diri di posisi orang lain. And then di sini ada Coven, ending brings new beginning. Ending brings new beginning, growth, change, liberation, transition. Jadi untuk bisa memulai segala sesuatu yang baru harus ada ending dulu. Jadi ending itu sebuah akhir membawa awal mula. Growth, change, liberation, transition. Jadi kitanya juga harus melakukan sebuah transformasi, kayak berkembang lah dari yang kemarin. Tell me more. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ini adalah hubungan yang cukup panjang ya, dan ini adalah hubungan yang memang ada komitmen. Dan kalau yang namanya union itu kayak kalian berdua bersatu, ada sebuah janji suci. Di sini ada koneksi yang eternal. Jadi masanya atau waktunya cukup panjang. Ada separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure about the future. Ini harus bisa memiliki keyakinan. Jadi kalau misalnya masih sendiri, terutama kalian yang kayak benar-benar sendiri, kamu harus bisa dealing sama kesedihan kamu dulu. Jadi di sini kamu akan ngerasain awalnya tuh kayak bakalan ada tantangan tentang ngerasa kayak you missing someone, kayak kamu merindukan seseorang tapi mana nih orangnya gitu. Nah, kamu harus bisa menghadapi ini dulu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada Four of Swords sama ada Eight of Pentacles. Di sini ada hubungan yang dibawa santai sih kalau aku lihat. Four of Swords itu kayak penyembuhan juga kan fasenya. Dan Four of Swords itu keadaan dimana kita istirahat. Jadi kayak yang mungkin dari kemarin tuh ngerasa kayak usahanya harus banting tulang, kerja keras lah gitu untuk ngebangun hubungan, tapi nanti kalau sama dia itu effortless gitu, kayak nggak kerasa usaha, ngerasanya kayak secara natural it's happen gitu. Nah, Four of Swords itu juga nunjukin kalau kadang-kadang kita punya pola pikir yang harusnya sudah diistirahatkan, karena kita kan harus grow up, kita harusnya tumbuh gitu. Nah, pola pikir tersebut sudah bukan lagi untuk kita tuh, yang mana itu harus bisa ditinggalkan. Eight of Pentacles ini istilahnya kenyamanan luar biasa sih. Kamu akan ketemu orang ini saat kamu menikmati apa yang kamu punya. Kamu punya apa sekarang yang bisa kamu nikmatin, kamu nikmatin dulu gitu. Ada The Devil, yang di sini juga aku bilang ada tantangannya. Just be careful aja untuk tidak melakukan same mistake, kesalahan yang sama. Kesalahan yang kemarin itu pelajaran, jangan diulang lagi. Death, release. Ini harus mampu untuk melepaskan apapun yang dari kemarin masih membelenggu diri kamu, misalnya kayak mantan,
kenangan tentang mantan, ketakutan atau rasa dendam, rasa sebel lah gitu di apapun yang terjadi sama masa lalu, ini dilepasin dulu. So this is your reading, thank you for watching, semoga dapat membantu. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading, bye.